Di awal scene diperlihatkan dilanjut dengan Karin yang akan berbicara kepada Mas Arya. Saat Mas Arya menunggu pembicaraan Karin, lalu Karin izin untuk mengambil sebuah buku. Setelah Karin sedang mengambil buku tersebut, nampak Inggit tidak suka kalau Karin duluan yang disuruh bicara duluan, namun Mas Arya ingin mereka mendengar perkataan Karin dulu. Kemudian Karin membawa sebuah buku diarinya yang tidak Mas Arya ketahui, dan meminta Mas Arya untuk membacanya. Saat mau membaca Karin, nampak merasa bersalah sudah memanfaatkan Mas Arya untuk dekat dengannya. Karin pun nangis sejadi-jadinya. Lalu Inggit menenangkannya dan mengantarkan Karin untuk ke kamar. Setelah Inggit mengantarkan ke kamar, terlihat Inggit melihat Mas Arya sedang membaca diari Karin. Di sini Mas Arya bertanya apakah Inggit sudah mengetahui ini. Lalu Inggit meminta maaf karena pada waktu itu perasaan Inggit memang benar-benar penasaran sampai Inggit membaca buku diarinya Karin. Lalu Mas Arya meminta Inggit untuk membaca di bagian akhir. Di sini Inggit sempat menolak. Namun sampai akhir Inggit membaca di bagian akhir diari Karin yang tertuliskan, ketika Mas Arya menolak dengan perkataan lembut kepada Karin. Setelah mengetahui itu, Inggit pun nampak bahagia dan ternyata di hati Mas Arya ada Inggit. Kemudian scene berpindah di pagi hari terlihat Karin yang akan pamit pergi. Di sini Karin meminta kepada Mas Arya untuk mengobrol sebentar, saat mau pergi dari kehidupan Mas Arya. Karin kembali mengingatkan, semasa pertama kali bertemu, sampai Karin meminta maaf sedalam-dalamnya kepada Mas Arya dan Inggit, karena sudah melakukan kesalahan yang besar sudah mengganggu keluarganya, dan Mas Arya di sini sudah memaafkannya, dan mendoakan Karin supaya bisa mendapatkan orang yang terbaik dalam hidupnya. Begitu pula Inggit setelah Karin memaafkan kesalahannya, Inggit juga mendoakan supaya Karin diberi kesemangatan hidup dan diberi jodoh yang terbaik. Saat Karin melangkah pergi, Inggit melihat Mas Arya nampak sedih atas kepergian Karin. Di sini Mas Arya menceritakan ketika Mas Arya bertemu Karin yang awalnya baik-baik saja lama-kelamaan jadi tidak baik. Sama halnya ketika dulu Mas Arya dan Inggit sering bertengkar debat ego satu sama lain, dan lama-kelamaan terbentuknya cinta dan kasih sayang. Itulah kehidupan. Kemudian scene berpindah terlihat Inggit menemui Iim. Di sini Inggit menceritakan tentang Karin yang berhasil keluar dari rumahnya. Iim pun merasa senang mendengarnya dan Iim mendoakan Inggit agar keluarganya selalu bahagia setia selalu dan dijauhkan dari yang tidak baik-baik. Iim pun di sini memberitahu kalau Iim akan bertemu dengan keluarga Yuda. Inggit yang mendengarnya terlihat senang, dan Inggit menyarankan Iim agar bisa tenang jangan berusaha menjadi yang sempurna tapi terlihatlah seperti Iim sekarang yang terlihat ceria. Setelah mendengar semua saran Inggit, Iim nampak percaya diri untuk menghadapinya. Scene berpindah terlihat Inggit yang menghampiri Mas Arya. Di sini Inggit mencoba mengingatkan Mas Arya kalau hari ini adalah anniversary mereka, namun terlihat Inggit yang merasa Mas Arya sudah melupakan hari pernikahannya. Saat Inggit mau marah sama Mas Arya, tanpa Inggit sadari ternyata sudah jauh-jauh hari, Mas Arya sudah pesankan tiket pesawat untuk berlibur dan merayakan hari pernikahannya. Setelah mendengar itu Inggit nampak terkejut dan bahagia. Secara diam-diam ternyata Mas Arya sudah merencanakan itu semua dan memberikan surprise. Setelah itu, mereka saling mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Scene berpindah akhirnya mereka sudah sampai di lokasi liburan mereka, yang dimana tempatnya di sebuah villa. Saat memasuki kamar terlihat Inggit sangat menyukai tempatnya. Kemudian Inggit meminta kepada Mas Arya untuk kita segera berenang. Namun Mas Arya ingin Inggit istirahat dulu dan menelpon ibunya kalau mereka sudah sampai, dan Inggit mau nanti pas di kolam renang menelpon ibunya. Lalu Mas Arya ingin ke toilet, nampak Inggit mengikuti Mas Arya sampai toilet. Scene berpindah terlihat mereka sudah berada di lingkungan villa. Inggit yang menelpon ibunya memberitahu kalau vilanya bagus. Ibunya yang bahagia melihat mereka dan tidak mau mengganggu liburan mereka, dan ibunya pun menutup teleponnya. Lalu Inggit meminta Mas Arya untuk segera berenang, namun Mas Arya mau olahraga dulu dan dipijitin oleh Inggit. Terlihat Mas Arya begitu puas dengan pijitan Inggit. Scene berpindah terlihat Inggit sedang membayangkan ketika dulu Inggit ingin bapaknya melihat Inggit segera menikah, namun Inggit masih kuliah. Akan tetapi bapaknya sudah mempersiapkan jodoh buat Inggit dan Inggit pun ingin melihat bapaknya bahagia dan Inggit menerima perjodohan dari bapaknya. Di sisa-sisa hidup bapak yang sudah tidak lama lagi, tiba-tiba Mas Arya datang menghampirinya. Melihat Inggit yang tengah melamun,
Mas Arya mencoba menanyakan apa sedang Inggit pikirkan, lalu Inggit hanya sedang mendoakan Bapak, dan berterima kasih sudah menjodohkan kepada pria yang terbaik. Lalu Inggit berdoa yang dimana membuat Mas Arya penasaran. Saat Mas Arya ingin tahu apa yang Inggit doakan, Inggit tidak memberitahunya. Kalau diberitahu nantinya tidak terkabul. Mendengar itu Mas Arya hanya mengaminkan. Sudah terbaca sih ya guys, pasti Inggit ingin hamil lagi dan mempunyai anak dengan Mas Arya. Kemudian scene berpindah di pagi, terlihat Inggit yang tengah makan es krim dengan disusul oleh Mas Arya. Melihat Inggit nampak sedih, Mas Arya mencoba menanyakan apa yang membuat Inggit sedih. Inggit pun menjawab ternyata Inggit sedih karena tidak mempersiapkan membawakan makanan dan cemilan. Akan tetapi Mas Arya merasa bahagia karena Inggit sebentar lagi akan memberikan hadiah yang spesial buat Mas Arya. Mendengar sebuah kode dari Mas Arya, mereka pun akhirnya memutuskan untuk berhubungan agar segera mempunyai anak. Oke guys, semakin penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Tunggu di channel ini ya. Oh iya, admin menyarankan kalau mau menonton yang full movie-nya ya. Agar tidak salah paham, karena menonton yang aslinya jauh lebih baik. Dan di channel ini hanyalah spoilernya saja, atau jalan ceritanya. Dan kepada kalian bantu support channel ini, dengan cara subscribe ya. Tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya. Sebagai kalimat penutup, terima kasih kepada yang sudah menonton, tetap semangat, selalu jaga kesehatan diri kalian.